Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, minasan, o genki desu ka? Genki desu ne, yokatta. Hari ini hari yang cerah. Saya akan melanjutkan pembahasan untuk bab 2. Kemungkinan di video kali ini adalah bab 2 final, tamat. Oke? Untuk yang kemarin belum sempat belajar atau belum sempat menonton video sebelumnya, saya cantumkan di atas ya. Silakan dipencet. Silakan diklik. Ya, oke. Kemarin terakhir kita sudah sampai di Sagyogo ni Okonau Koto atau hal-hal yang harus dilakukan setelah bekerja. Hal-hal yang dilakukan setelah bekerja. Apa saja? Itu yang pertama adalah pada saat bersih-bersih mesin, itu sebelumnya harus mematikan saklar, memutuskan arus listrik ya. Oke, yang kedua adalah untuk mesin dan peralatan yang kotor, itu pastikan dibersihkan sebelum dibereskan. Dibersihkan dulu sebelum dibereskan. Dan yang ketiga, itu pada saat pergantian shift, pada kasus atau pada saat pergantian shift, kanarazu, pastikan hitsuyuna koto, ya. Hal-hal yang penting itu diinformasikan atau diberitahukan terlebih dahulu kepada yang penggantinya, pengganti kamu. Misal kamu shift pagi, yang di shift siangnya kamu harus memberitahu hal-hal yang penting. Apa saja yang harus dilakukan, atau mungkin apa saja yang sedang dilakukan, seperti itu ya. Terus kemudian ada tambahan minasan, kemarin saya lupa menambahkan, ini saya rasa keluar. Yaitu adalah yogoreta sagyo wa kanarazu sentaku shimasu, pastikan dicuci. Sagyogi itu ya perlengkapan kerja atau sesuatu yang melekat pada badan Anda yang digunakan untuk bekerja, itu namanya sagyogi. Kotor itu harus dicuci. Ingat ya minasan, kalau yang sagyofuku itu tidak dicuci sama kalian, jadi tidak dibawa pulang. Sagyogi biasanya kalau yang pabrik itu nanti setelah kalian pakai, sebelum mau pulang atau sebelum mau pergantian shift, kalian selesai itu harus ditaruh di tempat khusus untuk kemudian dicuci oleh petugas lain. Jadi bukan Anda. Oke, kemudian adalah yang terakhir, yogoreta sagyogutsu mo senjo shite kanso sasemasu. Kanso shimasu kan mengeringkan, kalau kanso sasemasu dikeringkan. Senjo dibersihkan. Sagyogutsu itu apa? Yo, tahu nggak? Pasti nggak tahu. Sagyogutsu itu adalah sepatu kerja. Jadi, kalian harus membersihkan dan mengeringkan sepatu kerja yang kotor. Seperti itu. Nah, oke. Lanjut ya. Ini baru berarti ini kita belajar tentang Goes Katsudo no Torikumi. Ya, ini final ya. Jadi untuk bab 2 yang terakhir adalah tentang 5S. Itu paling penting ya. Sebelum nanti kita akan lanjut ke bab 3. Oke, di bab 2 ini yang paling penting, yang paling banyak keluar itu adalah Goes Katsudo no Torikumi. Ya, Goes Katsudo. Budaya 5S. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu, yang di bahasa Indonesia itu apa ya? Bentar. Budaya kah? Lupa saya. Kebiasaan kah? Nah, ini ya. Ini di sini. Inisiatif aktivitas 5S. Nah, ini ya. Inisiatif aktivitas 5S. Nah, 5S ini kalian harus hafal di luar kepala karena nanti soalnya itu terkait dengan macam-macam 5S ini. Biasanya disebutkan 4, terus nanti kurang 1. Nah, itu satunya apa?
Atau mungkin dalam 5S ini yang tidak termasuk ke dalam 5S itu apa. Nah, itu yang penting, mau soalnya bagaimanapun juga. Asal kalian hafal tentang 5S ini, kalian ya aman ya. Sudah di awal sudah dijelaskan seperti ini ya, goes katsudo towa. Nah, ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini wajib hafal. Yang pertama adalah seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shukan. Oke. Seiri, seiton, seiso, seiketsu, shukan. Budaya 5S. Nah, itu nanti di bawahnya akan dijelaskan satu persatu tuh tentang seiri apa, setong apa, seiso apa, seiketsu apa, shukan apa. Yang penting 5S itu kalian harus hafal dulu apa saja. Untuk penjelasannya ini saya jelaskan. Yang pertama adalah seiri. Seiri wa hitsuyou na mono wa hokan shi, fuyou na mono o sutete seiri suru. Nah, hitsuyou na mono, nah ini penting, yang penting ini, hitsuyou na mono. Hitsuyou na mono itu adalah barang-barang yang penting. Lawannya adalah fuyou na mono, barang-barang yang tidak penting atau tidak berguna atau yang sudah rusak lah ya. Kalau yang hitsuyou na mono wa hokangshi, hokangshi itu disimpan. Fuyou na mono wa sutemasu, sutete ya. Sutemasu itu dibuang. Kalau di Jepang itu, kalau misal barang memang sudah usang, ya nggak usah disimpan. Oh, ini masih bisa dipakai, bisa buat besok, bisa buat ini, bisa buat itu. Nggak perlu ya minasang, kalau misalnya rusak, buang aja. Kalau di Jepang itu seperti itu. Kenapa? Ya bukan masalah penghematan, ya. Tapi kalau misalnya kalian bekerja dengan menggunakan barang yang usang, atau barang yang sudah rusak, atau tidak semestinya, itu akan menghambat pekerjaan. Jadi lebih penting buang aja, buang ganti yang baru, seperti itu ya. Jadi di sana itu, di Jepang itu sangat dipakai sekali ya, kayak lembir ya, lempar ganti yang baru. Oke. Kalau di sini enggak, di sini diawet-awet sampai rusak banget gitu ya. Kalau di sana barang yang baru itu pasti dipakai, sementara yang udah usang buang aja. Nah, itu yang dinamakan seiri. Menyimpan barang yang penting, menyimpan barang yang bagus, dan membuang barang yang tidak penting. Fuyou na mono shitemasu. Kemudian dirapikan lagi barang-barangnya. Oke. Lanjut, seiton ya. Kalau misal bekerja di pabrik ya, pasti kita akan tidak jauh dengan yang namanya dogu atau peralatan-peralatan ya. Mau di gemba, mau di pabrik sama aja. Semuanya pasti ada dogu. Kita punya yang namanya dogu, peralatan seperti obeng, peralatan seperti apalagi spatula ya dalam memasak, maupun ada di luar gemba ya. Itu pasti kita yang tidak pernah jauh dengan yang namanya peralatan perkakas. Nah, itu ada prinsip yang namanya seitong dalam dunia kerja Jepang. Artinya adalah hitsuyou na mono ga sugu ni tori daseru you ni okiba shou o kimete oku. Nah, jadi maksudnya adalah kita harus memutuskan tempat untuk meletakkan peralatan-peralatan yang akan kita gunakan agar ya, tori daseru yoni, agar gampang untuk diambil lagi ya ketika kita memerlukannya. Jadi seperti itu yang namanya seitong. Makanya kalau misalnya nanti di Jepang yang namanya dogu itu harus punya tempat sendiri, tempat khusus. Misalnya punya si A khusus, punya si B khusus. Jadi tidak mungkin si A bakal meminjam ke B atau si B pinjam ke A, itu tidak boleh karena nanti pasti akan sudah disiapkan masing-masing. Jadi kalian jangan sampai hilang ya. Ini contohnya seperti ini ya. Misalnya kalian menaruh yang namanya obeng di bawah, warna merah di sini, warna hijaunya di sini. Ya udah, ini bakal seterusnya di sini. Jadi ketika kalian butuh obeng hijau, ya udah kalian sudah hafal tata letaknya di sini, langsung diambil. Itu akan berguna sekali, terutama dalam efisiensi waktu dalam bekerja. Itu seperti itu yang namanya seitong.
Kemudian yang ketiga adalah seisho, ya. Seisho artinya sagyo joto sono shuhen o itsumo kirei ni soji suru. Nah, di Jepang itu tidak bakal terlewat yang namanya bersih-bersih. Jadi ketika kita bekerja, mau sebelum bekerja maupun setelah bekerja, yang namanya sagyojo, tempat kita bekerja, dan yang shuhengnya juga ya, shuheng itu sekeliling atau sekitar tempat kerjamu ya, itu harus selalu bersih, harus selalu dibersihkan. Itu yang namanya seisho. Ingat ya, ada kanji soji ya sini ya. Oke, lanjut yang keempat adalah seiketsu. Seiketsu ini saya lupa bentar. Seiketsu itu ada ini. Nah, ini seiketsu menjaga agar semuanya teratur, rapi, dan bersih. Nah, jadi sudah dirapikan ya, dari si A tadi dirapikan, kemudian di namanya ini di manajemen ya, dokunya, kemudian dibersihkan. Yang keempat, seiketsu ini harus dibersihkan lagi gitu ya. Jadi menjaga agar semuanya itu menjadi kebiasaan atau selalu diterapkan. Itu yang namanya seiketsu. Jadi seiri, seton, seisoga, sarete kireina, jota ini tamotsu. Intinya adalah dari ketiga yang di atas itu agar dijadikan suatu kebiasaan, jadikan kombinasi, combo maut ya untuk menjadikan seiketsu ini. Gitu minasan. Kemudian yang kelima adalah shukang ya. Shukang itu dari keempat itu ya udah jadi suatu kebiasaan yang memang kayak mendarah daging yang tidak mungkin kalian lupakan dan akan diterapkan terus-menerus dalam pekerjaan, dan bagusnya nanti itu akan menjadi kebiasaan kalian ketika di luar pekerjaan. Itu namanya shukang ya. Tapi kalau shukang di sini dia lebih ke mematuhi ya peraturan-peraturan ya yang ada di pekerjaan. Mana? Ya, shukang kebiasaan, biasakan selalu mematuhi aturan ya. Oke. Jadi kalian tidak usah bingung dengan ini. Biasanya penjelasan yang paling sering keluar adalah seiri dan setong. Seiri, setong, dan seiketsu itu yang paling sering keluar. Jadi kalian menurut saya, ya saran saya adalah hafalkan yang seiri, kemudian setong, dan seisho. Itu dihafalkan. Itu ketiga itu sering keluar tentang penjelasannya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah shukang. Shukang ini itu kadang-kadang bisa diubah nama menjadi shitsuke minasan ya. Jadi 5S itu kan tadi seiri, setong, seiketsu, kemudian seisho, dan yang terakhir shukang ya kan, 5 itu. Nah, tapi di dalam tempat kerja lain biasanya shukang itu berganti nama menjadi shitsuke ya, atau sinonim dari shukang itu apa, atau nama lain dari shukang itu apa, itu adalah shitsuke. Artinya sama kok. Tapi di buku kali ini dia menggunakan shukang sebagai pembelajarannya ya. Oke. Untuk 5S itu serius ya, itu banyak yang keluar, sering keluar, dan gak mungkin gak keluar. Jadi kalian usahakan dihafalkan. Oke, kita lanjut yang ke-6 tentang Ibutsu Konyu Mondaito Kangri. Ibutsu Konyu, kontaminasi benda asing. Mondai masalah Kangri manajemen. Manajemen permasalahan manajemen permasalahan kontaminasi benda asing. Oke. Minasang nggak usah terlalu ini ya di sini ya. Jadi yang penting kalian harus hafal aja ibutsu ya. Kontaminasi benda asing itu apa saja. Itu apa saja. Nah, ini ada penjelasannya sudah saya jelaskan di sini. Seihinchu kinzoku ya garasu. Sudah saya tandai ya. Jadi yang
termasuk kontaminasi benda asing. Benda asingnya itu apa saja? Yang pertama adalah kinjoku, minasan. Kinjoku itu adalah logam, ya, kinjoku. Kemudian garasu. Garasu itu apa? Ayo. Garasu itu adalah kaca, oke. Kemudian kami. Kami itu rambut, ya. Itu termasuk benda asing juga yang masuk ke dalam makanan itu sangat berbahaya. Bukan kami saja, maaf. Ini lebih tepatnya adalah kaminoke, ya minasan. Kaminoke. Kaminoke itu sama ya. Kami rambut, kaminoke rambut sama. Kemudian yang terakhir ini adalah mushi, minasan. Mushi apa yuk? Mushi. Mushi itu adalah serangga. Jadi keempat ini tolong dihafalkan. Ini adalah termasuk ibutsu konyu. Jadi selain ini nggak termasuk, ya. Jadi biasanya ada soal waktu itu saya yang termasuk ibutsu konyu. Yang salah adalah itu. Kemarin saya mizu. Mizu kan bukan termasuk, ya, salah. Kinzoku, garasu, kaminoke, mushi. Silahkan dihafalkan keempat ini. Oke, saya rasa cukup minasan untuk bab 2. Finally over. Owarimashita, ya. Kita cukup sampai di sini. Untuk next video berarti akan masuk di bab 3 awal, ya. Silakan kalian pelajari dengan menggunakan metode saya atau menggunakan video yang sudah saya sematkan di sini, yang sudah sering saya upload di sini. Kalian belajar yang rajin, ya minasan. Tidak perlu pergi-pergi ke lembaga-lembaga, di sini saja insya Allah sudah cukup, ya. Terima kasih minasan atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis minasan. Dan membantu saya juga pahala buat kalian loh. Hey, sampai ketemu di next video. Jangan lupa sekali lagi like dan subscribe-nya, ya. Thank you. Arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 見てくれてありがとうございました。